Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana menggambar dengan SketchUp. Tapi untuk kesempatan kali ini mungkin agak sedikit berbeda dari biasanya, karena kalau teman-teman lihat sebelumnya itu kita biasa menggambar dengan lahan yang lurus. Nah, sekarang kita akan mencoba memberikan tutorial tentang bagaimana cara menggambar dengan lahan yang sedikit miring, teman-teman. Biasanya ini terjadi pada lahan perkotaan. Kalau kita lihat misalnya di perkotaan-perkotaan yang sudah padat, yang di sisi kanan, kiri, dan belakangnya itu sudah full ditempati oleh bangunan-bangunan dan tinggal lahan kita, maka di situ dituntut kita untuk kreatif, bagaimana menggunakan lahan seefisien mungkin tanpa terbuang cuma-cuma. Nah, kalaupun memang lahan itu tidak bisa dibuat bangunan sepenuhnya, jadi sedikit tidak digunakan untuk hal-hal yang berguna lainnya seperti jemuran, taman, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba membuat sebuah bangunan, dan ini merupakan proyek kami dan kami coba share ke teman-teman. Pada saat menggambar ini kami merasa sangat kesulitan karena memang kami baru pertama menemukan atau menghadapi bentuk denah yang seperti ini. Nah, setelah beberapa kali kami coba, kemudian tetap saja kami menemukan ada titik lemah dari hasil gambar kami. Nah, setelah kami pelajari, ternyata menggambar dengan SketchUp itu harus perlu hati-hati, teman-teman. Kita perhatikan denahnya itu di ukuran sebelah kanannya itu ada 32, kemudian ukuran sebelah kirinya itu ada 21, kemudian belakang ada 13,55 dan depan juga agak berbeda, teman-teman. Nah, untuk diketahui saat menggambar yang perlu teman-teman harus perhatikan itu kesesuaian semua garis. Jadi garis setiap gambar SketchUp itu harus terhubung, karena kalau garisnya tidak terhubung, tentunya ketika kita mau menggunakan space tool atau mengangkat dinding dan lain sebagainya, itu tentunya kita akan merasakan kesulitan. Nah, makanya sangat penting sekali untuk memperhatikan kesesuaian garisnya. Nah, misalnya teman-teman, kalau kita perhatikan ketika garis dalam SketchUp itu masih berbentuk tebal, berarti garisnya belum nyambung. Nah, itu yang perlu diketahui. Misalnya ada potongan-potongan garis yang tebal sebagian kemudian tipis sebagian, itu berarti garisnya belum nyambung, maka harus di join. Nah, supaya nanti ketika kita angkat, nanti dia bisa terangkat semuanya. Kalau kita menggambar dengan mode yang datar, itu bisa kita angkat, dan walaupun ada kesalahan itu mudah kita rubah. Kalau kita menggambar dengan lahan yang miring, itu akan sangat sulit untuk kita rubah, dan kita harus memulai dari awal, karena kalau kita menghapus salah satu bagian, tentunya bagian yang lain itu juga akan hilang. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Nah, misalnya ketika kita mencoba ini untuk saya coba praktekkan, misalnya lahan datar. Ketika kita mengangkat di bagian yang datar, itu bisa kita space tool ke kiri ke kanan, bisa kita space tool. Nah, tetapi kalau kita
mencoba misalnya mengangkat dengan menggunakan mengangkat pada tempat yang miring, ketika kita angkat itu bisa, tetapi ketika kita ingin menggerakkan ke kiri ke kanan mengedit itu tidak bisa teman-teman, karena bentuk dari bangunnya itu miring. Jadi perlu sebelum teman-teman mengangkat itu harus diperhatikan dulu kesesuaian garis pada denah-denahnya. Nah, lanjut kita akan mencoba menggambar mengangkat dindingnya menggunakan space tool. Nah, kita coba angkat sekitar, biasanya dinding itu sekitar 3,2 meter. Kita coba angkat. Oke, 3,2 meter. Kemudian pada kesempatan ini kita akan coba membuat ini kita hapus dulu karena memang untuk lantai 1 ini untuk area parkir saya lupa, dan ini bisa kita gunakan untuk di lantai 2 dan 3-nya karena kita akan menggambar kos-kosan lantai 3 teman-teman. Nah, lantai 1 kita gunakan area parkir di tengah-tengahnya. Kemudian kita lanjut ke pembuatan dinding dan jendela. Karena kita fokusnya tentunya kos-kosan itu dia kan hitungnya per kamar, jadi dia harus agak sedikit terang teman-teman. Jadi karena bagian sisi kiri, kanan, dan belakangnya itu sudah diapit oleh bangunan yang lain, maka kita fokus di bagian depan. Nah, maka kita perbanyak pencahayaan di bagian depan. Nah, tidak apa-apa teman-teman masukkan 2 jendela, ventilasinya juga diperbanyak. Nah, sebelum membuat jendela atau memasukkan pintu, kita harus menggunakan ini dulu teman-teman, supaya penempatan kita lurus. Kalau kita langsung menggunakan line, ya mungkin akan sedikit kita tidak akan mengetahui bahwa itu itu bengkok atau lurus teman-teman. Nah, ini teman-teman model pintunya sudah kami buat. Nanti kalau teman-teman mau dapat tutorial tentang cara pembuatan pintu, ya mungkin bisa di share. Tetapi kalau teman-teman sudah ngerti, ya nggak apa-apa. Nanti ini teman-teman, sebenarnya ada 2 model sih pembuatan pintu dan jendela semacam ini, furniture lah istilahnya. Pertama, yang paling simpel itu teman-teman bisa download di 3D Warehouse. Itu ada segala macam jenis furniturnya, mulai dari pintu, jendela, kemudian bunga, pepohonan, dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa ambil di situ. Tapi kalau teman-teman tidak puas, teman-teman mau buat sendiri, nah tinggal dibuat aja menggunakan model semacam ini teman-teman. Nah, ini kebetulan kami sudah buat. Nah, tinggal kita kopikan saja. Kemudian setelah kita copy, kita pastekan di sini. Oke. Setelah kita pastekan, selanjutnya kita rotasi teman-teman. Rotasi sesuai dengan arah dinding yang akan kita lubangi untuk pembuatan pintu. Ya, mungkin agak sedikit mudah ya teman-teman, karena dia berada pada daerah yang lurus. Nah, kita rotasi. Oke. Nah, setelah rotasi
Selanjutnya kita tempatkan kusen ini dan pintunya ke dalam ini pas di garis yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita buat lubang teman-teman menggunakan rectangle. Kita lubangi semua mulai dari pintu, jendela, kemudian ventilasinya. Nah, setelah ini tinggal kita tarik menggunakan space tool. Kita tarik menggunakan space tool. Oke, sampai ujung dindingnya supaya dia kelihatan bolong, teman-teman. Oke. Nah, kemudian hal yang sama juga kita lakukan. Kita mengklik 2 kali. Klik kiri 2 kali. Nah, selanjutnya kita perbaiki yang lubang ini. Kita pakai line aja. Kemudian kita tarik. Oke, teman-teman, itu tutorial pembuatan pintu, memasukkan pintunya sudah selesai. Nah, ini untuk video pertama kami karena mungkin cukup simpel, dan untuk teman-teman ketahui bahwa model pembuatan pintu kalau kamar kos itu ya diusahakan dibuat sama supaya tidak ribet. Jadi dari ruangan pertama ke ruangan selanjutnya kita buat sama saja. Nah, semacam hal itu. Nah, begitu juga dengan dinding-dinding yang lainnya. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Sebelum teman-teman meninggalkan video ini, jangan lupa tinggalkan like teman-teman, komen, serta subscribe, karena itu untuk mendukung dan memberikan semangat kepada kami untuk selalu memberikan informasi dan tutorial kepada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.